kabar? Halo, Cik, salam sehat, brother. Siap, siap. dengeran nggak? Semoga kedengeran, kedengeran. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Wow, banyak juga nih yang ini. Erwin, gue Jadi lagi di Bandung nih, Win. Kita kontak-kontakan nanti ya. sini. Ini ini ada teman gue, Erwin, namanya itu fotografer. Ini Dokter Rika. Win, ini namanya Dokter Rika. Dia juga suka foto itu ya, dok ya. Foto apa? Foto model. Foto-foto ini. Lagi di mana di Bandung? Halo dok, apa kabar? Gue lagi di Bandung. Baik, baik. Gimana? Aman di situ? Sementara aman-aman aja, tapi orang-orang masih juga masih apa namanya masih rame di jalanan, entah karena puasa atau orang-orang nggak ngerti juga gue masih rame di jalanan dan Iya, PSBB-nya juga cuman sekedar kita ya masih udahlah rame. ya gitu, masih rame. Ya. Selamat datang, selamat ini makasih banyak dokter boleh gue ajak untuk live bareng di acara gue. Gue baru bikin program namanya Predicting. Jadi gue ini programnya cuma ngobrol-ngobrol. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Uh, ini nanti akan diupload ke YouTube juga, gitu dok. Jadi kebetulan tema kita malam ini sangat menarik nih, kalau menurut gue, karena kita di masa pandemik ini tuh apa ya? Jadi benar-benar ya membosankan ya. Jadi mungkin apakankah akankah keadaan seperti ini jadi new normal atau seperti apa? Mungkin kita boleh bahas Sharing-sharing. bareng, Diskusi. sharing-sharing, ngopi-ngopi bareng sama dokter Rika nih. Dokter Rika ini gue perkenalkan dulu ya. Dokter Rika ini adalah Dokter Rebecca Rika. Gue panggilnya apa nih? Dokter Rebecca atau Rika? Rika, Rika aja atau Caca. Dokter Rika. Boleh. Dokter Rika atau Caca ya. Nah, Dokter Rika ini adalah Business Unit Manager Pharmaceutical Company. Betul ya? Iya. Jadi lebih ke apa tuh dok? Uh, Eh, Dia lebih ke pemasaran obat-obat, terus kita juga ada ekspor gitu. Jadi aku ini bukan dokter teknisi sih. Jadi ya, dokter kan kan ada rata-rata 80% mungkin alurnya ke praktek ya, klinisi. ya, Nah, aku bukan. Jadi aku lebih ke farmasi, jadi lebih ke bisnis, kemudian cari produk obat-obatan baru, ya. baru ya kayak gitu. Bergerak di pemasaran dan pengembangan obat-obatan di Indonesia, bahkan ekspor juga keluar gitu ya. Iya dong. Nah, makanya dari itu jadi narasumber predicting hari ini mungkin bisa memprediksi new normal, versi medis atau versi bisnis kantoran itu seperti apa. Jadi gue sebelumnya cerita dulu nih dok. Apa Di tuh? dunia gue, event itu mulai dari ini sebenarnya fase event itu kan dari Januari itu ramai banget tuh, lagi rame-ramenya. Februari itu agak menurun sedikit sebenarnya. Nah, Maret itu rame lagi harusnya. Artinya lagi rame tuh, mau lebaran, mau puasa, mau lebaran, setelah lebaran. Itu fase di mana event-event itu lagi rame. Nah, terjadi tuh pandemik mulai itu kan dari apa namanya? COVID. COVID-19 ini mulai Maret kita udah cancel tuh satu-satu eventnya. Gue mungkin ada sekitar 10 sampai 15 event di cancel, postpone dan cancel, tapi nggak tahu sampai kapan. Sampai saat ini klien juga belum ngabarin. Iya Nah, ya. sekarang Event gue. akhirnya gue ngungsi ke Bandung karena di Jakarta Selatan tuh udah nggak kondusif. Jadi kita ngungsi ke Bandung. Nah, sudah hampir 3 bulan nih kita di Bandung. Iya ya, pasti semuanya lah ya. Sama event-event aku juga Ya, semuanya. sama ya dok ya. Makanya kan sekarang kita harus Jadi ya siap lah ya.
buat era Mau baru. nggak mau, ya, mau nggak mau harus siap gitu ya. Iya. Dokter gimana? Work from home atau gimana? Sekarang ini work from home. Ya, awal-awal juga pasti semua cemas lah ya. Gak cuma kamu doang, di aku, bahkan semua orang lah 90%, 100% kali ya, hampir semuanya stres, anxiety gitu ya, ngadepin apa sih, kehidupan yang kayak tiba-tiba jrek gitu ya, semua harus di rumah, Ya, biasanya apalagi kan aku traveling, kerja juga 60% di luar. Terus ya, harus di dihadapkan di situasi yang kayak nggak boleh kemana-mana ya, semuanya pasti stres awal-awal, tapi kemudian gimana kitanya aja sih beradaptasi. Tapi ada positifnya juga sih, jadi aku juga mesti belajar disiplin sama diri sendiri kan. Jadi work from home ya, ya. selesai itu biasanya nge-gym gimana nih, akhirnya semuanya by virtual. Terus weekend Gym biasanya virtual. jalan-jalan, iya dong, gym Iya, makanya virtual. setahu gue dokter suka jalan-jalan traveling keluar terus eh nah itu gym itu gue baru tahu gym ada gym virtual juga. Iya, lihat di YouTube Ada ya? awal-awal kayak aduh gimana ya, harus ke ini segala macam, coba akhirnya bisa sih semua, gimana tinggal kita adaptasi aja. Terus kayak weekend akhirnya biasanya gue kan kayak traveling apa, ini sekarang Ya, jadi painting segala macam, painting, masak. iya, Jadi iya. pokoknya kayaknya Nyari positifnya kegiatan sesuatu yang positif yang baru ya atau hal-hal yang baru kali ya. malah hal-hal yang selama ini kayak nggak mungkin ya, ternyata bisa gitu loh dilakuin begitu kita WFH atau situasi ini gitu. Tinggal gimana kita ngambil positifnya aja sih. Iya, iya, iya. Dok, kalau menurut dokter nih, gue tadi sore abis discuss sama Mo Sidik juga, itu stand up comedian, actor, juga bahas Ya, tentang new normal, tapi dalam bentuk entertain. Jadi entertain, dan dia cerita kalau stand up comedy itu mati, bisa dibilang mati. Jadi karena stand up comedy itu kan nggak ada interaksi, jadi cuman dia ngelucu gitu ya. Jadi orang-orang nunggu feedback dari orang-orang ketawa gitu. Sekarang itu nggak bisa dilakuin di virtual gitu. Kalau kecuali kalau Magic ya, Magic mungkin nanti kita akan cobain satu eksperimen. Kita akan cobain satu permainan. Nah, Magic itu bisa interaktif. Gue akan buktiin. Itu bisa interaktif cie, langsung sama main sama sulap nih. dokter tuh nanti. Ya, nah makanya new normal versi dokter tuh seperti apa sih? Atau sebenarnya artinya apa sih new normal itu gitu? Iya, Kadang-kadang banyak yang salah kaprah juga bilang kehidupan setelah corona itu seperti apa gitu. bukan new normal ya. Sebenarnya iya, banyak yang suka berpikir new normal itu kehidupan setelah corona itu nggak ada. Tapi sebenarnya kan untuk ngilangin corona itu kan gak gampang. Sampai at least vaksin itu ditemuin. Dan which is Ya, nemuin vaksin itu nggak gampang. Harus lewat fase percobaan di binatang dulu lah, belum lagi di human, itu bisa lama banget. Nah, jadi ada banyak tuh istilah-istilah kalau misal browsing. Kalau dulu istilah WFH, PSBB ya kan. Sekarang trennya ya, betul. New normal. sebenarnya apa sih gitu ya. New normal itu kita tuh hidup berdampingan sama si corona. Ya, Jadi adaptasi. Jadi ada perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, semuanya dimana kita mau nggak mau dihadapkan harus berdampingan sama yang si corona ini. Karena kan bagaimanapun ya, ekonomi harus jalan. ya. Kayak kamu juga mungkin harus event, harus jalan ya kan, bagaimanapun kan, Betul, kerjaan betul. jalan. Tapi gimana caranya corona itu ada, tapi kita tetap juga bisa aktivitas. Itu sih new normal yang dimaksud sebenarnya. Pak Jokowi juga kemarin kayak baru ngomong deh, new normal itu intinya berdamping sama si corona itu. Oh, jadi kita Jadi harus mau nggak mau, kehidupan nggak ada, bukan, tapi berdampingan sama corona. mau nggak mau ya harus bisa berdampingan dan ini ya tetap berjalan Iya, nggak biasa seperti biasa sih. Jadi tetap berjalan aja gitu ya. iya, cuma ya tentunya ada batasan-batasan yang akan dikeluarkan pemerintah, dan juga ada kebutuhan apa, kita harus sadar diri juga untuk menerapkan itu gitu, supaya ya kita tidak menginfeksi orang atau orang tidak bisa menginfeksi kita seperti itu. Wah, Karena ini kan menarik ya benar-benar sebenarnya dok. Ya,
Terus kapan sih kira-kira dimulainya era new normal itu kira-kira kapan, Dok? Ya, itu kan sebenarnya beda-beda ya. Kalau yang aku baca sih, hampir di semua guideline-guideline normal itu satu, kalau kurvanya Hmm? itu udah mulai turun. Tapi kan saat ini di Indo sendiri udah cukup baik sih, cuman kenaikannya tidak terlalu tinggi seperti awal. Cuman Ya, kalau ngelihat berita, kita lihat nggak kemarin? Di sana sini masih berkerumun, gila. Beberapa hari ini gue juga udah mulai pasrah, ya udahlah ya. Gitu maksudnya orang-orang berjubel kalau ke mall, ke pasar, Tanah Abang. Gila, gue bilang mereka nggak mikir ini apa kita udah berjuang di rumah aja kaum rebahan ini. Biasanya kan dibilang disebutnya kaum rebahan nih. ya makanya sebenarnya new normal yang sebenarnya sih harusnya kalau kurvanya itu udah turun gitu. Cuma kan mau Oke. nggak mau kita harus dipercepat gitu lah ya. Tapi kan bagaimanapun balik lagi tergantung pemerintah. Sampai kurvanya itu turun. Kalau di Indo sendiri sih diprediksi Juni atau setelahnya, apalagi setelah fase-fase habis hari raya seperti ini kan lagi rame-ramenya ya. Jadi di Ya, ini kan mungkin karena ya Pak faktor mau lebaran, faktor orang-orang juga udah mulai bosen di rumah aja gitu kali ya. Jadi ya udahlah ya pasrah aja keluar aja gitu. Bahkan ada gue lihat kemarin di TV berita ibu-ibu tuh ngomong anak anak saya udah mau beli baju lebaran Pak. Jadi mau nggak mau ya saya harus keluar dia bilang. oh ya Padahal kan iya nggak boleh beneran pulang kampung. di Tanah Abang. Nggak boleh. Terus Iya nggak boleh makanya pulang itu. kampung juga gue nggak mudik tahun ini. Tahun ini kita nggak mudik. Jadi lebarannya ya di Bandung aja. Ya, gitu sih. Idealnya kurvanya harus turun ya. Kita tinggal tunggu aja kapan kurva itu turun. Kedua, new normal itu kalau satu negara itu udah siap. Kayak alat tesnya, rapid testnya gitu. Kalau lu lihat sekarang kan rapid test udah mulai banyak ya. So far sih udah Ya. aman sih. Rapid test, terus tracing kontak itu udah settle ibaratnya. Dari kesehatan istilahnya untuk tracing kontak itu udah settle. Sama yang terpenting adalah instansi-instansi kesehatan udah siap itu sih. Ya gue kemarin sempat lihat juga tuh di Thailand di Itu kapan? mall-mallnya. Hmm? Tinggal kurva itu turunnya aja kapan. Iya iya. Kemarin gue lihat di mall-mallnya Thailand tuh mereka udah nyiapin kan udah mulai buka nih beberapa daerah ya, beberapa negara ya, Thailand, terus kemarin Korea juga sempet. Tuh, tapi mereka udah benar-benar siap kayak social distancingnya, kayak di mall-mall tuh Kayak, udah ada apa namanya disinfektan, terus udah nyiapin ya semuanya alat-alat mungkin udah siap lah. Nah mungkin di Indonesia juga harus seperti itu kali ya. Jadi baru mungkin bisa ini kali dok ya. baru bisa at least semuanya apa setiap individunya tuh kayak udah siap gitu loh. Emang harus dari dari environment yang harus siap. Kemudian, tapi yang paling penting ya itulah kurvanya. So far sih di Indo sih saat ini kenaikannya udah nggak terlalu tinggi sih. Cuma ya kita lihat Beneran habis dok, hari gue raya. takut, gue rada ini takut sih sebenarnya. Takut abis lebaran ini naik dan gue nggak ada event-event sama lagi gitu maksudnya. Maksudnya ini Ya, beneran turun atau apa gitu? Nggak, beneran turun. uh, enggak, maksudnya saat ini masih naik, tapi tidak seperti yang di Signifikan. awal gitu. Ya, tinggal kita tunggu gimana nanti dia ada ke flat. Oke. Okay. Angka ODP, angka Mungkin kematian. apa? Kenapa dok? Itunya apa ODP, orang yang Mm-mm. terkena, kemudian yang ya Mm-mm. dicurigai, kemudian angka kematiannya turun, itu baru idealnya. Iya, iya. Mungkin kita boleh tanya juga nih ke teman-teman, boleh di chat juga di bawah di komentar. Hal baru apa yang menjadi normal di hidupmu setelah pandemi ini? Boleh chat atau boleh bertanya juga ke Dr. Rika sebagai Business Unit Manager Pharmaceutical Company. Nah, boleh teman-teman boleh bertanya, boleh nanti saya akan sampaikan. Mungkin Dr. Rika juga boleh jawab santai kali ya, Dok ya. Iya, ya. Mungkin ada ide-ide ya justru ya buat kita juga yang ngasih hal-hal baru apa sih gitu ya. Iya, benar-benar. Mungkin ada ide, oh menurut gue normal tuh seperti ini gitu ya. Boleh sharing-sharing juga nih. Jadi kita bisa ngobrol santai nih sama Dr. Rika.
Jadi sekarang mulai kapan tuh Dok? Nggak traveling Maret. Dari terakhir sih bulan Maret. Bulan Maret. Maret nggak traveling lagi. Ya. Jadi waktu itu begitu ada pengumuman udah ada case, udah Hmm. deh. Udah nggak ada traveling lagi sampai hari ini. Itu karena takut maksudnya takut terinfeksi atau apa, atau memang dari negara tersebut udah warning ini nggak boleh dari negara ini nggak boleh gitu, atau gimana? eh itu pertama kan memang kalau gue kan traveling setiap bulan kan mostly kan dari office juga, maksudnya ada bisnis travel itu memang dari Ya, company memang dibatasin gitu. Dan untuk kalau yang traveling sendiri sih memang udah karena udah dengar berita santer sana sini ya, jadi ya udah mulai jaga diri aja, udah batas-batasin gitu. Parno kan, ada orang haci dikit, ada orang batuk dikit aja udah merinding aja gue di pesawat gitu. bahkan ada yang bilang nih Dok, sekarang ini batuk lebih berbahaya daripada kentut katanya. Jadi orang kalau dulu kentut kan orang langsung pada ngeliatin kan kiri kanan. Nah sekarang itu Sekarang, batuk tuh orang langsung ngeliat kiri kanan. Gue iya juga bener. ngerasa ketika keluar nih ada yang bersin dikit, tuh gue langsung kir. Ini Kayak apa nih gitu? pengen disemprot disinfektan. Iya, semprot-semprot sana sini gitu ya. Iya. Nah, makanya Nah, bener-bener berubah lah ya. eh, iya iya benar benar. Nah menurut dokter eh, tadi apa namanya? Kalau new normal itu menurut dokter kan tadi udah sebutin tuh. Terus kalau plus minusnya tuh apa tuh menurut dokter? Plus minusnya dengan kehidupan new normal. Plus minusnya bagi gue gitu Mm-mm. ya. Plusnya sih saat ini menurut gue dengan adanya new normal kita jadi nggak terbatas ya. Kalau dulu aku kan kerjanya dalam tim. Jadi Ya, hampir setiap bulan tuh muter harus ketemu tim ini segala macam. Ya, terkendala waktu, tempat. Tapi sekarang tuh enggak. Karena kita tinggal klik aja Zoom, Jimit atau apa tuh semua udah langsung terkonek gitu. Jadi itu positifnya itu. Jadi kayak nggak ada batasan. Anytime, anywhere, sebenarnya kita bisa gitu. Cuma tinggal gimana kita memanfaatkannya. Kalau minusnya, ya mungkin kadang-kadang kita kangen sih ya sama yang old normal, ya gak sih? Kangen ke ya, bioskop, ya, ya. kangen traveling, kangen apa segala macam. Tapi ya Yang gimana pun, yang mungkin mana kayak kayak gue dok ya sebenarnya jujur gue tuh tiap hari kerjanya tuh ketemu sama orang, meeting, ngopi. Begitu keadaan seperti ini, karantin seperti ini, wah stres. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini ya garing kan? ya. Iya garing aja gitu. Ya di Iya, rumah aja. itu ya kadang-kadang kangen sih. Cuma kalau lu terus berkutat di situ terus ya kita nggak akan maju-maju gitu loh. Jadi ya gitu Iya deh. Jadi benar-benar. masih ada sih. Cuman gue lebih ini kali ya warning aja sih. Karena kan sekarang kita semuanya by virtual ya. Jadi lu mesti Ya, hati-hati sama namanya password-password. Data juga harus di backup. Data-data soft ya. ini ya, copy harus di backup. Kemudian pasti nanti ke depannya tuh semuanya pakai cashless. Jadi benar-benar satu pin. Dan juga kalau yang punya anak itu harus benar-benar hati-hati, dikasih wejangan lah, advice, mana yang benar, mana yang enggak, karena semuanya kan udah based on virtual. Ya, Jadi bukan minus ya, lebih ke warning. lebih berhati-hati lah, waspada lah gitu ya dok ya. Hmm, Dok, tapi kayak sebenarnya tuh kayak apa sih new normalnya dok? Jadi normal kayak, ya. mm-mm. Ya gue tuh Ya, udah sempat baca-baca juga sih di di sana, apalagi yang udah duluan kan di Eropa, di Cina itu udah pada keluarin guideline. Ya sebenarnya standar ya, seperti yang udah kita lakuin nih, cuma ada beberapa mungkin yang baru-baru gitu ya. Yang standar itu otomatis yang paling mendasar ya itu tadi hygiene. Jadi kemana-mana kalau dulu lu cuma bawa handphone sama dompet, sekarang namanya hand sanitizer sama masker tuh wajib, ya gak sih? iya, 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 benar, Sekarang benar, benar. itu udah kayak Gue kayak kayak, ketinggalan. benar Itu mas, tuh jadi wajib. gue tadi kayak gue mau keluar nih, keluar pagar rumah nih, masker gue mana ya?
gue lupa masker, nanti kenapa-napa di jalan. Ya sebenarnya padahal di dalam mobil aja gitu. Itu tuh jadi sesuatu yang jadi kayak kebutuhan gitu. Wah, hand Iya. sanitizer mana tadi ya taruhnya gitu. Terus begitu physical distancing itu wajib. Jadi Mm-mm. batasannya ada 1,5 meter biasanya ya. 1,5 ya, 1,5 meter ya. Kalau bisa misalnya ya, nonton, makan, dekat-dekat gitu ya, atau ngomong. Sekarang 1,5 meter itu wajib sih, kalau di guideline-guideline. Even kalau lu memang harus tatap muka atau berdekatan, itu nggak boleh lebih dari 15 menit. Nggak Iya, boleh iya, lebih iya. dari 15 Jadi kak, menit. oh nggak boleh lebih dari 15 menit ya? Kalau memang harus kontak, nggak boleh lebih dari 15 menit. Terus, nah itu tuh yang paling dasar. Kemudian apa persiapan diri kayak misalnya suplemen segala macam itu wajib, kesadaran diri itu yang dasar lah ya. Nah Iya, kalau iya. kerjaan nih sama-sama nih kan banyak nih ada guideline-guideline keluar tentang kerjaan lah apa segala macam. Ya kalau yang gue baca sih kan semuanya nanti balik lagi ke kebijakan pemerintah sih. Kalau yang di luar sih untuk kerjaan mereka udah masih itu pakai working group. Jadi gonta-gantian itu masih. Dan jarak tempatnya Hmm, kalau bisa partisi-partisi sebelahan ya, nanti nggak akan bisa lagi. Jadi harus jaraknya jauh-jauh yang tadi 1,5 meter itu. iya, iya, Jaraknya iya. tuh event nih. Kan dulu kita sering ya launching ini, launching itu. Iya, betul, betul. Nah, nanti akan Gimana lebih tuh ya? banyak. Konser, nonton konser tuh gimana? Aduh, Tapi sebenarnya aduh. ada konser. Jadi nanti memang gimana dituntut dari kalian-kalian nih yang entertainment bagaimana membuat mengemas itu semua jadi menarik gitu ya. Karena kan sekarang kayak webinar, IG live itu udah sering banget ya kita Iya, temuin iya, gitu loh. Nanti iya. gimana dibuat kayak pertunjukan virtual atau seperti live itu dibuat seolah-olah kayak nyata gitu. Nah itu tugas dari Konseptor event ya. Dari konseptor karena event. kita launching akan pasti pakai virtual. Karena Ya. kerumunan itu tetap dibatasin gitu, nggak bisa enggak. Nah, kemarin aja tuh di Surabaya kalau nggak salah sudah ada wedding wedding virtual. Iya, kayak gitu deh. Jadi kita ngelihat kan, Jadi kayak dia nonton. kayak nonton itunya tamunya juga. Ya udah halo, nggak bisa salaman, nggak bisa ini by transfer kali ya, by transfer. Iya, makanya. Jadi semuanya nanti semua sebelah virtual deh dengan acara-acara event. Iya, iya, iya. Ambulan gitu. Terus Dok, eh, kalau Agak untuk putus ya. di keramaian traveling atau Kalau yang gue baca restoran sih itu nanti gimana? di depannya ya new normal ya. Tapi nanti kan nggak Di tahu ya ini. new Kalau normal. ya, kalau dulu mungkin di tempat sushi gitu ada bar, ya kan. Nanti ke depannya Ya, itu eh, tidak ada makanan yang dipaparin langsung di bar itu kalau di luar ya di Eropa atau semua tuh tidak boleh ada seperti itu. Kemudian menu-menu kalau biasa kita lihat kan ditawarin menu gitu ya buku. Nanti tuh ya. akan lebih banyak yang langsung istilahnya menu buang buku apa yang langsung buang lah nah, seperti itu. Oke. Gue pernah tuh lihat di salah satu restoran udah mulai pakai Ya, kertas terus nanti coret dia bisa buang gitu. ya kayak gitu. Gitu kali Terus ya. di hotel juga, di hotel sekarang di Marriott sama di Airbnb mereka udah ada. Kalau dulu kan apa yang elektrik semprotan tuh yang wangi-wangian ya. Kalau nanti Ya. disinfektan. Wow. Itu tadi udah mulai ada. Ya di Marriott sama di Airbnb yang gue baca sih. Jadi nanti bukan Iya, iya. semprot wangi-wangi tapi semprotnya berupa disinfektan. Disinfektan. Yang Ya. otomatis kalau sensor gitu kali ya. Jadi begitu ada orang Iya, masuk dia udah langsung ini. Nah, kira-kira Dok, mungkin gue akan melempar dulu ke teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau oh ini ada beberapa teman-teman. Siapa tahu ada yang ingin bertanya ke Dokter Rika, boleh di chat langsung, nanti gue akan bacain. Jadi Dokter Rika akan membantu menjawab.
Jawaban. Ya, siapa tahu nih ada yang teman-teman ingin bertanya atau New normal. kita buka, ya siapa tahu new normal versinya mereka tuh seperti apa gitu. Iya. Karena banyak banget sih sebenarnya ya hal-hal baru yang karena ada pandemi ini yang kemudian kita jalani di 2 bulan ini ya, berarti udah Maret April ya. Kemudian pasti Ya, nanti akan kebawa sampai nanti Juni Juli gitu. Jadi kayak gue gitu ya, nge-gym virtual itu tuh udah pasti nanti akan terus bawa. Terus biasanya gue nggak suka painting karena kemarin ini weekend nggak bisa traveling gitu. Jadi hobi aja gitu. menyalurkan ini ya, apa namanya, sesuatu yang baru gitu ya. Cari Iya, hobi baru atau apa ya kira-kira yang bisa gue kerjain gitu. iya. Kalau lo apa yang baru? Kalau gue bikin kelas, jadi setiap hari Kamis kita ada kelas, eh, tujuan dan niatnya sih sebenarnya kalau udah balik seperti normal lagi nih, talent-talent atau teman-teman kreatif tuh bisa jadi sesuatu yang inspiratif buat mereka. Jadi mereka beres pandemik, mereka punya sesuatu nih yang bisa dilakukan gitu, dikerjain gitu. Nah ternyata setelah gue denger the new normal, takutnya tidak Lu ada kan balik seperti virtual. Ya kan kayaknya itu lagi sama kita lagi persiapan ini nih dok, persiapan virtual event. Gue bikin apa namanya, studio darurat di Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau syuting, buat teman-teman yang mau bikin webinar dan event, itu gue bikin yang itu studio, mini studio gitu, black gitu ya. green screen, pakai green screen. Jadi MC-nya Oh, nanti akan di bawah, di belakangnya juga akan ada animasi-animasi gitu. Kita bikinin buat klien. Mungkin nah iya kayak mulai gitu. mulai Ingin startnya habis Lebaran tuh. iya sih, oke sih. Jadi something yang baru karena kan so far kan saat ini plain-plain aja tuh ya. Udah banyak banget kan kayak webinar ini, webinar itu gitu. Ya, Jadi kayak ada yang bikin di YouTube, ada platformnya Zoom. iya, Kenapa dok? Kurang kedengeran? ya intinya kita butuh so far kan saat ini kan memang kita banyak tuh kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi ada istilah entertainment virtual gitu loh dari teman-teman. Ya betul. Karena saat ini Event-event kan virtual. semua ngelakuin yang hal yang sama gitu. Jadi kita nggak butuh yang berbeda, yang out of the box lah, apalah, entertainment yang memang sekarang kan jadi plain aja gitu ya. Jadi kayak webinar aja atau cuman sharing aja. Tapi kan kayak untuk unsur-unsur entertainmentnya tuh belum masuk ke situ. Jadi memang kita butuh. Tapi semuanya pasti sih kalau menurut feeling gue sampai setahun ini masih virtual aja sih semuanya. Jadi by virtual semua dok ya. Hal-hal baru Iya, tuh, dokter mau nyobain hal-hal sesuatu yang baru selain tadi yang dibilang apa ya, mengganti traveling tuh jadi painting, terus apa tadi, gym virtual. Nah, ya kira-kira ada seperti itu ya. hal-hal baru yang pengen dicobain yang belum pernah dicobain sebelumnya? Semuanya sih yang tadi gue sebut itu yang berbasis tadi kerjaan yang otomatis ya semuanya by tinggal klik. Tapi kalau yang benar-benar baru selama 2 bulan ini itu sih gue jadi menggambar karena gantiin traveling gue. Ya, Terus ya itu aja sih. apa gitu? Apalagi ya so far Kira-kira. sih itu sih. So far itu. Painting. Tapi Ya. kadang-kadang gini, karena ya beberapa bulan belakangan kan gue sibuk meeting dan segala macam, nggak sempat mau ngerjain sesuatu atau ngebenerin di manajemen, bikin sesuatu yang apa nih yang kira-kira bisa kita ini. Akhirnya pada saat work from home seperti ini tuh, gue belum beresin ini nih, ternyata manajemen gue belum beres ini, jadi kepikiran, oh ternyata begini gitu, ini harus dirapiin, ini harus dibenerin. Iya bener Jadi sih yang tadi bikin bisa something. dilakukan pada saat pandemik seperti sekarang, ngerapiin foto, profile, yang gitu-gitu.
bikin program Iya. baru. Termasuk ini program baru gue nih dok. Jadi ini episode pertama nih, predicting Oh, namanya. Jadi ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman yang ada di berbagi pengalaman di bidangnya masing-masing gitu dok. ya gitu deh. Sama kalau sampai setahun inilah. Jadi mungkin kita akan kayak begini-begini nih. Gak ketemu, tapi kalau Iya iya ketemu iya ingat benar. 15 menit. Cuma 15 menit gitu ya. Ya, dan kalau ketemu pun Dok, jaraknya harus 1,5 meter. Jadi mungkin kita akan kayak bioskop gitu ya. Mungkin nanti akan balik lagi ke era-era dulu apa sih, nonton bioskop di mobil atau mungkin oh yang iya iya iya. Nanti temanku ada dari apa ya, aku lupa. Itu udah lagi mempersiapkan buat Juni Juli itu nontonnya drive-in buat nonton sama nonton konser. Jadi kita pakai iya mobil kan, nontonnya, jadi udah ada layar gitu, iya layar udah tancap nggak gitu. mungkin nonton sebelah sebelahan Sebelah gitu sebelah. tuh kayak iya nggak mungkin Atau nanti dikosongin tuh kursi bioskopnya, nggak mungkin juga ya. dijarak-jarakin mungkin aja sih kalau yang Hmm. versi kan ada tuh ya yang kursi Ya dua yang dua ya benar-benar itu ya, tapi mungkin kalau ya, yang masih mungkin ya. ya apa tuh drive-in cinema. Nah, drive-in cinema. Dok, ada tips nggak buat enjoy new normal nih seperti apa gitu? Menurut Ya, dokter, versi dokter seperti apa? ya satu sih ya tadi itu ya kan banyak banget yang kita gitu ya. Tapi tips dari gue ya itu aja sih. Yang pertama, lu tetap positif aja ya dan adaptasi. Kayak istilah Positif evolusi apa dok? ya apa? Positif apa? Positif COVID? Ya maksudnya Hal-hal yang positif ya? terus kita kayak namanya orang beralih dari zona nyaman pasti kan gak enak ya. Tapi gue sih tetap setting target. Jadi pertama gue tetap setting target yang at least sama sama Ya, kehidupan gue outdoor itu gue setting dulu. Kemudian stay connect sama orang-orang di sekitar lu tentunya yang positif ya. Jadi supaya bisa memicu lu. Kemudian ya itulah ya, lu harus berani cepat beradaptasi. Karena kalau enggak kita akan kalah sama yang lain gitu loh. Ya bukan masalah menang kalah atau tapi intinya orang yang cepat akan beradaptasi dia akan paling cepat bersinar di era-era ini gitu. Cepet-cepet ya, ya, adaptasi ya. aja. Jadi Jangan harus terus banding uh, sebelum ini sebelum jangan ngebanding-banding main dulu deh istilah. oke, berarti harus beradaptasi, cepat beradaptasi ya. Ya. Terus ambil positifnya, stay connected positive people. Terus berarti fokus ke depan ya dok ya. Iya. Terus apa lagi dok? Ada lagi nggak Ya buat itu sih. teman-teman yang kalau menurut Bisa dokter loh. ada lagi? Udah Ya gitu. tapi mungkin agak sulit kali ya karena ya biasanya misalnya nih, gue biasanya melakukan meeting, melakukan ketemu sama orang gitu ya. Jadi untuk merubah kebiasaan, oh jadinya sekarang meeting via Zoom tuh agak sulit kayaknya ya merubah kebiasaan. Ya itu tadi balik lagi ke zona nyaman tadi gitu. Iya pasti itu semua juga dialamin semua orang sih. Tapi ya gimana kita itulah. Makanya meetingnya mungkin lu bikin apa interaktif atau apa seperti itu. Ya memang mau nggak mau kita harus masuk ke era itu gitu. Balik lagi kita harus apa ya jangan banding-bandingin sama yang dulu ini lagi kita dipaksa keluar dari zona nyaman sih dan sejauh lu bisa positif lama-lama lu pasti bisa enjoy kok. Oke oke. Terima kasih nih dok udah ngasih tips-tips dan pengetahuan tentang new normal. Tapi gue pengen nyobain nih dok, pengen nyobain eksperimen. Ini pertama kali gue lakukan di virtual seperti ini, di live IG seperti ini. Gue pengen ngelakuin cobain satu eksperimen. Dokter di daerah situ ada di ruangan dokter ada koin atau sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan kiri atau tangan kanan. Ada nggak sesuatu yang bisa boleh diambil nggak? Apa oh koin. Koin ada koin. Boleh pinjam dan dokter boleh pegang di kiri atau di kanan. Mana? Ada ambil koin, Koin boleh koin, minta koin. ada. Ada nggak dok? Nih,
Ada. Nah ini pertama kali gue cobain, gue lakukan di virtual seperti ini. Ada koinnya seperti ini, ditaruh di tangan salah satu tangan kiri atau kanan, tapi Mana ditaruh di aja? belakang. Jadi tangan mana aja, tapi jangan kasih tahu kita, jangan kasih tahu penonton, jangan kasih tahu saya. Jadi caranya ditaruh di belakang seperti ini. Koinnya ditaruh bebas, ditaruh tangan kanan atau tangan kiri, dan jangan dikasih tahu. Jadi nanti dua-duanya akan taruh seperti ini. Lu nggak Udah, nyolok gue jadi kaki ya? enggak. Udah. Gue ingin melakukan sebuah eksperimen melalui virtual ini nih, melalui live IG. Lo, Sudah? Ada di salah satu kan? Di salah satu tangan ada kan koinnya? iya. Eh, sepertinya koinnya ada di tangan Mana nih? eh, kiri, kiri dokter. Boleh dibuka? Iya. Ya, coba lagi. Ini beneran Bener ya? agak omongan ya? Ini bukan ini nggak ada settingan dan nggak ada ini ya, nggak ada, sebelumnya belum pernah kita janjian ya. Itu Iya, bebas loh. Nah sekarang gini, coba. nah coba nih ya. Caranya gini, biar lebih sulit lagi. Kalau tadi kan gampang tuh, oh jangan cuma tangan kiri tangan kan. Nah kita coba lebih sulit lagi. Pikirkan angka 1 sampai 10 dok, bebas berapa aja. Sudah? Udah. Sudah dok? Terus gue tulis di mana? Nah Tulis gak? sebentar. Sebelum eh, sebelum itu, sebelum pikirkan sesuatu, gue punya sesuatu nih dok. Nah, gue akan benerin dulu kertas. Gue tulis dulu. Dokter boleh pikirkan satu buah nama orang bebas siapa aja. Tadi angkanya gue diemin dulu. Diemin dulu, jangan dipikirkan dulu. Sekarang nama orang dulu. Nama orang dulu, saya akan tulis. Aja nih. Eh? Apa aja namanya? Nama orang bebas apa aja. Mungkin orang yang lagi dipikirkan atau yang lagi deket, atau memang siapa aja yang saya nggak mungkin, saya nggak pasti nggak akan kenal sama orang tersebut gitu. Udah. Sudah dok? Nah saya akan tulis namanya. Coba ya, kita lakukan eksperimen ini ya. Biasanya. Namanya susah. Kenapa? Namanya susah nggak apa-apa. Susah. Namanya enggak. Nama orang Indonesia apa orang luar? Indonesia. Orang Indonesia, oke. Nih, jadi aku masukin ke sini. Ya. Nah, ini akan ditaruh di sini. Apa enggak ya? Biar dikira nggak akan merubah lagi nih dok. Jadi namanya ada di dalam sini. Nah tadi kan kita suruh pikirin angka tuh. Pikirin angka 1 sampai 10, bebas berapa aja. Udah. Sudah? Nah kalau sudah, koinnya yang tadi nih, misalnya taruh di mana nih tadi? Misalnya taruh di kiri atau kanan ya, bebas ya. Nanti dokter pindahkan sesuai dengan angka yang dokter inginkan. Yang tadi nih misalnya angka yang dipikirkan adalah misalnya 7. Nah, pindahkan sesuai dengan angka yang dipikirkan dokter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Sekarang pikirkan angka, terus pindahkan koinnya sesuai dengan angka yang dokter pikirkan. Sudah? Lakukan sekarang. Udah. Jangan sampai ketahuan sama kita ya. Enggak. Oke. Sudah? Sudah lakukan? Udah. Nah, sekarang tadi kan ada nama yang dokter pikirkan. Satu nama dokter pikirkan, ada? Udah. Nah, nama tersebut dipindahkan lagi koinnya sesuai dengan huruf namanya. Misal alfabetnya. Misalnya namanya Diki. Nah, koin yang sekarang misalnya di tangan kiri nih. Pindahkan sesuai dengan nama yang dokter pikirkan tadi. D,
I, C, K, I misalnya. Oh, banyaknya huruf. Banyaknya huruf. Yang namanya tersebut dipindahkan, tapi jangan kasih taunya di belakang juga boleh, nggak apa-apa. Iya ya, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Udah, Sudah pikirkan namanya tadi? Yang nama yang udah, ditulis? Sudah dipindahkan sesuai dengan nama sudah? udah. Nah, sekarang paling terpenting adalah misalnya koin yang sekarang ini kan yang tahu cuma dokter doang nih. Nah, misalnya koin itu ada di kanan atau di kiri. Misalnya ada di kanan nih, misalnya ya, ini dalam hati aja, dalam hati pindahkan sesuai dengan huruf kanan. K, A, N, A, N misalnya. Nah, misalnya tangan kalau koinnya sekarang ada di tangan kiri, pindahkan dengan sesuai dengan huruf K, I, R, I misalnya. Ngerti? Paham? Huruf misalnya kiri berarti gimana? K I R I Nah, pindahin gitu. jadi kan Iya, sekarang iya. koinnya ada di mana nih? Kan kita nggak tahu. Tapi pindahkan koinnya sesuai dengan huruf yang misalnya koinnya ada di tangan kiri. Pindahkan dengan sesuai dengan K, I, R, I misalnya. Atau kanan, misalnya di koinnya dokternya ada di tangan kanan. Nanti pindahkan sesuai dengan huruf kanan, K, A, N, A, N. Oh ya udah, Yakin sudah? udah. Nah, sekarang pikirkan koinnya ada di mana. Saya akan coba menebak. Koinnya ada di tangan sebelah. Kalau benar mau dikasih apa nih, Dok? Tuh. Enggak, bercanda. Voucher kali, voucher. Enggak. Tangan koinnya ada di tangan. Ini agak sulit, Dok. Harus konsentrasinya harus tinggi. Bergaya loh. Tangan kiri. Buka tangan kirinya. Di kiri. Tepuk tangan dong. Tuh. Iya, apa? Ini baru pertama kali gue lakuin virtual seperti ini. By the way, Ya? nama orang tadi itu penasaran gue. Katanya sulit. Siapa namanya, Dok? Enggak sih. Nama Pak gue. Lu nanya namanya? Namanya? Oh, bapak gue. Iman. Apa? Iman? I? Spellnya seperti apa? I M A N. Iman. I M A N. A N. Iya, Iman. kiri kali. Iman. Iman. Benar ya? Iman. Ini tadi gue sudah nulis salah satu nama orang sebelum daftar memikirkan itu. Sorry, ini gue akan bacain. Ini ada komen di bawah. Itu bukannya tangan kanan ya? Kiri kan? Sorry, itu sebenarnya tangan kiri, tapi ketika di live seperti ini, itu kameranya kebalik. Benar nggak sih? Jadi gue Iya. gue pakai jam di tangan kiri, nah di sebelah kanan di live IG-nya itu sebelah kanan. Gitu kali ya penjelasannya ya. Nah sebelumnya tadi gue udah nulis satu nama di dalam dompetnya. Nah penasaran nama tersebut yang gue tulis adalah, dan ini berani sumpah belum pernah kerjasama sebelumnya ya, Dok. Iya, Berani kita belum pernah janjian, belum pernah apa namanya settingan ini sama sekali. Ini dan ini akan dipost di YouTube. Yang gue tulis adalah Iman. Oh iya, kapan lu ini? Kapan lu? Iya, Iman nama bapak gue. Kebalik nama tulisannya jadinya ya. Mungkin begini, mungkin salah ya. Iya. Kelihatan ya. Ada guru pol. Iya. Ada guru apa? Iya. Pol tuh Alfa. Dia jago pol. Biasa gue juga pol. Kangen pol ya, Mak. Bener ya berarti ya. Iya, benar. Salam buat orang tua ya, Dok.
Terima kasih udah mau jadi tamu di acara predicting kita. Dan terima kasih juga dokter udah share tentang new normal. Jadi saya dan teman-teman juga tahu nih arti the new normal sendiri dan kapan bisa dilakukan seperti itu. Dan juga terima kasih juga atas tips-tipsnya. Waktu juga sudah menunjukkan 8:30, hampir 8:30 kali ya. Sukses juga buat dokter, sukses buat bisnisnya, sukses buat dan jaga kesehatan juga buat kita semuanya. Semoga kita sukses dan sehat terus ya. Terima kasih ya dok. Ya, oke, dadah. Sampai ketemu dok. Bye.